إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربنا جل وعلا وسلامه على قدوتنا وأسواتنا حبيبنا خليل الرحمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا عباد الله معاشر المسلمين إخواني في الدين رحمني الله وإياكم أجمعين أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فاتقوا الله ما استطعتم فاتقوا الله حيثما كنتم لعلكم تفلحون فقد فاز المتقون. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, kita memujinya, beribadah kepada Allah taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Salawat dan salam kita tujukan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah kita, tauladan kita, kecintaan kita yang sangat kita harapkan syafaahnya di yaumil qiyamah. Saya memberikan wasiat untuk diri saya pribadi dan kepada jamaah semuanya untuk senantiasa menjaga ketakwaan dimanapun kita berada. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran dan mengutus Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan Al-Quran kepada manusia dan menjelaskannya. Di antara kebanggaan kaum muslimin dengan adanya Al-Quran ini sebagai bukti akan kebenaran Allah Subhanahu wa taala dan benarnya syariat serta agama yang diturunkan oleh Allah dan kebenaran, bukti kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan Allah taala jaga sampai hari kiamat. Oleh karena itu sejatinya setiap muslim dan muslimah berusaha untuk menjaga Al-Quran, dan di antara amal ibadah yang sangat berkaitan dengan Al-Quran adalah salat. Maka siapa saja yang berusaha untuk mempelajari Al-Quran dan menjaga Al-Quran, maka ketahuilah bahwasanya salat tidak lepas dari Al-Quran. Bahwa ketika seorang hamba mempelajari Al-Quran, di antara salah satu tujuannya adalah untuk dia amalkan, dan salah satu bentuk amalan dari Al-Quran adalah membacanya di dalam salat. Dan di dalam salat demikian, tidak ada salat kecuali dia harus membaca Al-Quran. Dan ada salah satu surat yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang telah dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sah salat kecuali dengan surat tersebut, yaitu surat Al-Fatihah. Hal ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran dan salat tidak bisa dipisah. Ketika seorang mempelajari Al-Quran, maka hendaknya dia berusaha untuk membaca Al-Quran tersebut di dalam salatnya, lalu mengamalkannya dalam kehidupan. Oleh karena itu perbuatan memboikot Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau mengamalkan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, ini adalah perbuatan yang tercela di dalam Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam salah satu ayatnya di dalam surat Al-Furqan, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan dan mengabarkan bagaimana keluhan Rasulnya terhadap umatnya, terhadap kaumnya yang memboikot Al-Quran, meninggalkan Al-Quran. Qala Allah Ta'ala wa qala Rasul ya Rabbi
inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkata Rasul, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini dijauhkan, diboikot, tidak mau membacanya, tidak mau mempelajarinya, meninggalkan Al-Quran, tidak mau mengamalkannya. Disebutkan di dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya dari Samurah bin Jundub, dia menceritakan ketika Nabi SAW dibawa oleh dua malaikat untuk melihat-lihat dengan izin Allah perkara-perkara gaib yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau SAW pada waktu itu bercerita, ataina ala rajulin muttaji'. Kami pada waktu itu bersama dua malaikat yang membawaku, kami mendatangi seorang laki-laki yang sedang berbaring. Wa idza akharu qa'imun alaihi bisakhrah. Tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang berdiri sambil membawa sebongkah batu yang sangat besar. Lalu laki-laki tersebut pun menghempaskan batunya. Wa idza huwa yahwi bis-sakhrati li ra'sihi fayazlaghu ra'sahu. Maka laki-laki tadi yang tiba-tiba muncul membawa sebongkah batu yang besar, dia hantamkan batu itu di kepala orang yang sedang berbaring tadi. Dia pecahkan kepalanya. Fayatadahdahul hajar, sehingga batu itu pun menggelinding. Fayatba'ul hajar, dia pun mengejar kembali batu tadi. Fayakhudhuhu, dia ambil lagi dan dia kembali lagi ke tempatnya yang semula. Fala yarji'u ilaihi hatta yasihha ra'suhu kama kana. Tidaklah orang itu kembali kepada tempatnya, maka kepala orang yang pecah tadi, yang berbaring tadi, sudah kembali seperti semula. Tsumma ya'udu alaih, kemudian dia ulangi lagi seperti yang dia lakukan semula. Begitu seterusnya. Maka pada waktu itu beliau SAW bertanya kepada malaikat yang membawanya. Subhanallah, kata beliau, ma hadzani, maha suci Allah, ada apa dengan kedua orang ini? Maka dalam satu riwayat, malaikat itu mengatakan kepada beliau SAW, walladzi ra'aitahu yushdahu ra'suhu farajulun 'allamahu Allahul Qur'ana fanama anhu bil-lail wa lam ya'mal bihi bin-nahar. Adapun laki-laki yang kau lihat tadi dipecahkan kepalanya dengan batu adalah seorang yang telah Allah Ta'ala ajarkan dia Al-Quran, lalu dia tinggalkan di malam hari Al-Quran tersebut, dan dia juga tidak mengamalkan Quran tadi di siang hari. Betul-betul dia tinggalkan. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain disebutkan dalam Sahih Bukhari, jawaban malaikat tersebut, dia mengatakan, wa ammar rajul alladhi yuthlaghu ra'suhu bil hajar fa innahu ar-rajul ya'khudhul qur'ana fayarfuduhu wa yanamu 'anis salatil maktubah. Dalam riwayat Bukhari disebutkan bahwasanya laki-laki yang engkau temukan tersebut yang dipecahkan kepalanya dengan batu adalah seorang yang dia mengambil Al-Quran lalu dia tinggalkan Al-Quran, kemudian dia tidak mengerjakan solat, dia meninggalkan solat wajib. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika para ulama menggabungkan hadis-hadis ini, salah satu faedahnya sangat berkaitan dengan Quran dan salat. Sehingga sebagian para ulama mengatakan bahwasanya ancaman ini berlaku bagi orang-orang yang tidak mau belajar Quran dan tidak mau mengerjakan salat. Ini yang paling berat. Tidak mau mempelajari Al-Quran dan tidak mau mengerjakan salat. Akan tetapi di antara mereka juga mengatakan bahwasanya kejadian tadi itu berkaitan dengan orang-orang yang telah diberikan Al-Quran lalu dia tinggalkan, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hubairah di dalam Fathul Bari. Beliau mengatakan rafdul Quran ba'da hifdhihi jinayah azimah. Meninggalkan Al-Quran setelah dia menghafalnya, mempelajarinya, lalu dia tinggalkan, tidak pernah dia baca lagi,
tidak ada niat, tidak ada usaha untuk mengamalkannya ataupun membacanya di dalam salat ataupun membacanya di malam hari, dia tinggalkan begitu saja, ini merupakan jinayah azimah, ini merupakan kriminal yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, merupakan kejahatan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Ibnu Hajar sendiri mengatakan setelah beliau membawakan hadis ini dalam Fathul Bari, beliau mengatakan yuhtamalu ayyakunal azab ala majmu'il amraini tarkul qiraah wa tarkul amal. Bisa saja yang dimaksud di dalam hadis tadi, siksaan itu menimpa orang tersebut karena dia menggabungkan dua perkara tadi, meninggalkan qiraah Al-Quran, tidak mau lagi membaca Al-Quran, tidak mau lagi mempelajarinya, dan tidak mau mengamalkannya. Maka dari itu para jemaah Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hamba-hambanya yang diberikan Al-Quran ini mengambil Al-Quran tadi lalu menjaganya, mengamalkannya, mengajarkannya kepada manusia biqadril istita'ah, dengan kadar kemampuan yang diberikan oleh Allah taala kepadanya. Menjaga Al-Quran dan menjaga salat, di dalam hadis tadi juga disebutkan yanamu anis salatil maktubah, maka hati-hatilah jangan sampai meninggalkan salat wajib dengan alasan tidur. Berusahalah untuk terus menjaga salat, jangan terbiasa meninggalkannya dengan alasan tidur, terutama salat subuh, salat yang begitu banyak keutamaannya, dan salat yang disebutkan di dalam hadis-hadis salat yang paling berat bagi orang-orang munafik, salat Isya dan salat subuh, salat yang masih berkaitan dengan gelap malam, karena memang orang munafik suka dilihat amalannya. Karena pada waktu malam hari mereka menganggap amalan mereka tidak terlalu terlihat, sehingga mereka tidak mau, malas mengerjakan Isya dan subuh. Terlebih lagi ujian pada waktu subuh, keutamaan pada waktu salat subuh. Maka intinya para jemaah Allah Subhanahu wa taala, jagalah Al-Quran dan jagalah salat, terutama salat 5 waktu yang dengannya Allah taala akan memuliakan hambanya ketika mereka benar-benar menjaga Al-Quran dan mengerjakan salat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innallaha ghafurur rahim fa'tabiru ya ulil albab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis atau yang dikenal dengan hadis qudsi, beliau mengatakan, Allah Ta'ala berfirman, ya ibni Adam, ya ibna Adam, tafarrakh li ibadati amla sadraka ghina wa asudda faqraka wa illa taf'al mala'tu yadayka syughlan wa lam asudda faqraka. Rawahu Ibnu Majah wa Ahmad wa Tirmidzi. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi ini, Allah memanggil anak keturunan Adam, wahai kalian anak keturunan Adam, sungguh-sungguhlah beribadah kepadaku. Tafarrakh li ibadati, betul-betul fokus dan kerahkan kemampuan kalian ketika beribadah kepadaku. Aku akan penuhi dadamu dengan rasa kecukupan. Aku akan penuhi dadamu dengan rasa kecukupan, sebagaimana sebagian orang hatinya, dadanya tertimpa kefakiran walaupun dia bergelimang harta. Tapi kita dapati di sana ada orang-orang yang berkecukupan walaupun hartanya biasa saja, bahkan mungkin makan sekali sehari, tapi dia merasa cukup dengan pemberian Allah. Itulah dia karunia Allah. Maka kata Allah Ta'ala tadi, wahai anak Adam, betul-betullah beribadah kepadaku, kerahkan kemampuan kalian, sungguh-sungguh dan fokuslah beribadah kepadaku. Aku akan penuhi dada kalian dengan kecukupan sehingga terasa cukup, dan aku akan tutupi kefakiran kalian. Asudda faqraka wa illa taf'al, kata Allah, jika kamu wahai anak Adam tidak melakukannya, mala'tu yadaika syughlan,
aku akan sibukkan kamu dengan urusan-urusan dunia. Aku penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan sehingga kalian sibuk dengan dunia, lupa Al-Quran, lupa solat, lupa beribadah, lupa zikrullah, lupa mengingat Allah. Yang dia ingat hanya dunia dan dunia, usaha dan usaha. Dan aku tidak akan tutupi kefakiranmu, kata Allah Ta'ala. Walam asudda faqraka. Ketika kamu tidak lakukan seperti itu, maka bersungguh-sungguhlah beribadah kepada Allah. Allah yang akan cukupkan kebutuhan kita, karena setiap orang sudah ditentukan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma ighfir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antal ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma barik lana fi hadzal Qur'an. Allahumma ja'al hadzal Qur'an rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaba hammina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhir khutbatina alhamdulillahi rabbil alamin.